Suatu saat ada seorang pemuda di gereja dan tidak sengaja handphonenya bunyi. Dia lupa silent, saudara. Dan setelah itu ditegur secara keras oleh pendetanya dan termasuk orang-orang di sekitarnya. Karena dia nggak enak lalu dia meninggalkan gereja itu. Lalu di akhir pekan itu dia pergi ke sebuah bar gitu dan tidak sengaja dia tumpahkan gelasnya dan gelasnya pecah. Kena dia punya celana dan baju, lalu kena kepada orang sebelahnya. Dia udah takut sekali orang akan marah, saudara. Dan ternyata lalu pelayannya datang, orang di sebelahnya bilang, "It's okay, nggak apa-apa. Saya tahu kamu nggak sengaja." Lalu barnya datang, bartendernya bilang apa? "Oh, minumanmu tumpah ya, kami gantikan dengan yang baru ya." Sejak saat itu saudara, dia tidak pernah lagi kembali ke gereja dan lalu dia sering datang mengunjungi bar tersebut dengan setia. Tentunya cerita ini merupakan anekdot atau cerita humor ya, tapi memiliki sebuah prinsip. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita menjadi hakim atas kehidupan orang lain, sehingga menjadi penghalang untuk orang lain itu datang kepada Tuhan. Suatu saat di Efesus 2, pada saat itu Paulus bilang, ada perseteruan antara orang percaya, orang Yahudi dengan orang yang di luar Yahudi yang menjadi percaya. Lalu pada saat itu Paulus bilang gini, "Kenapa kok terjadi perseteruan?" katanya. "Yang harus kamu lakukan," Efesus 2 ayat 21 adalah seluruh bangunan itu harus rapih tersusun katanya. Di dalam Tuhan seluruh bangunan itu rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Dan di dalam Tuhan seluruh bangunan rapi tersusun di dalam Tuhan. Seluruh bangunan rapi tersusun sebagai apa saudara? Menjadi bait Allah yang kudus. Demikianlah kita dipanggil menjadi orang percaya. Jangan kita menjadi hakim terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah supaya mereka bersatu, supaya mereka rukun, supaya orang dunia bisa melihat lalu orang dunia menjadi percaya kepada Tuhan katanya. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Seringkali saudara, orang-orang di sekitar kita memiliki misalnya kelakuannya -7 ya. Lalu dia menjadi lebih baik, menjadi -4. Masih minus, tapi dia telah mengalami kemajuan. Jangan menjadi hakim atas hidup mereka. Kamu tidak layak, kamu berdosa, Tuhan tidak berkenan. Akhirnya banyak orang menjauh daripada Tuhan. Untuk itu jadilah berkat. Justru melalui kehidupan kita harus membawa orang, menuntun orang itu datang kepada Tuhan. Jangan jadi hakim, karena itu bagian yang Tuhan harus lakukan, bukan bagian kita. Tugas kita adalah membimbing orang yang tidak percaya, yang jauh dari Tuhan, untuk datang dekat kepada Tuhan. Selamat untuk menjadi berkat. God bless.